Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimakumullah. Kita masuk di al-af'alu wa anwa'uha, atau bab tentang fi'il ya. Babul af'al. Qal, ini qal Ibnu Ajurrum berkata, Sonhaji ya, rahimahullah taala, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Babul af'al, bab tentang fi'il. Kitab saya halaman 70 ya. Al af'alu thalathah. Fi'il itu tiga, ada tiga macam. Madin wa mudhari' wa amr. Madin, mudhari'un dan amr. Ya, contohnya di situ daraba wa yadribu wadrib. Darabanya fi'il madhi, yadribunya fi'il mudhari, dan idrib fi'il amr. Itu bacanya idrib ya. Itu tanda wasal itu di atasnya ya. Dibaca dengan idrib. Kemudian beliau mensyarah ya, Muhammad ya, Muhyiddin Abdul Hamid ya, mengatakan wa aqul yang qasimul fi'li ila thalathati aqsam. Fi'il terbagi dalam tiga bagian. Al-qismul awal, yang pertama, jenis pertama al-madhi, wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in qabla takallum, yaitu yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum pembicaraan. Artinya sudah terjadi ketika yang bersangkutan berbicara, peristiwa yang dia sebutkan sudah terjadi. Atau biasa sederhananya kita sebut bentuk lampau. Ada beberapa contoh ya, nahwu daraba wa nasara wa fataha wa alima wa hasiba wa karam. Wal qismu tsani, qism yang kedua, al mudhari', wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zamani takallumi au ba'dah. Ini yang menunjukkan terjadinya sesuatu itu pada waktu berbicara. Ini sedang terjadi pada saat berbicara atau setelahnya akan. Kalau di bahasa Inggris itu bisa present saat ini, maupun juga yang future ya, yang akan datang. Kemudian yang terakhir al-qismus tsalits al-amr, wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallum, yaitu yang dituntut. Ini makanya amr itu bisa diartikan perintah. Yang dituntut atau yang diminta ya, terjadinya sesuatu itu setelah bicara ya. Kalau kita perintah orang kan, kalau kita minta dia melakukan sesuatu, itu artinya yang kita minta itu terwujud setelah kita ucapkan. Nah, di sini ada contoh-contoh idrib, unsur, iftah, i'lam ya, dan seterusnya. Nah, kemudian wa qad dzakarna laka fi awalil kitab hadza taqsim, kami telah sebutkan kepada Anda di awal kitab ini pembagian ini sudah disebut sebetulnya. Dzakarna laka ma'ahu alamati kulli qismin min hadzal aqsam tsalatsah, dan telah kami sebutkan bagi Anda bersamaan itu juga tanda-tanda masing-masing jenis ya, dari jenis-jenis yang tiga. Yang lalu sudah ya, nanti kita jelaskan lagi. Kemudian ahkamul fi'il, hukum-hukumnya. Qal, beliau berkata, Ibnu Ajurrum, fal madhi maftuhul akhiri abada. Fi'il madhi itu di fathah akhirnya selamanya. Makanya itu akhirnya fathah semua kan. Fa'ala, nasara, madda, sana, waza, amala ya, semuanya di fathah akhirnya. Sementara wal amru majzumun abada ya. Jadi fi'il amr itu majzum selalu ya, akhirnya maksudnya disukun ya, disukun. Majzum artinya, majzum itu maksudnya begini, bukan dijazam, karena fi'il amr itu tidak dijazam, dia tidak mengalami i'rab, dia itu mabni, tapi mabninya itu mengikuti jazmnya fi'il mudhari'nya. Karena yang dijazam kan hanya fi'il mudhari. Fi'il madhi juga tidak dijazam.
Yang dijazam itu hanya fi'il mudhari. Sementara fi'il amr itu mabni. Hanya saja di sini maksudnya majzumun abadan, itu maksudnya dia mabninya mengikuti jazamnya fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari'nya itu dijazam dengan sukun, maka fi'il amarnya juga disukun. Kalau fi'il mudhari'nya dijazam dengan dihapus huruf ilatnya, maka fi'il amarnya juga demikian. Ya. Itu maksudnya ya. Itu di halaman sebelahnya itu ada wa hukmu fi'il amri al-bina'u 'ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Hukum fi'il amr itu dibina atau mabninya berdasarkan jazmnya fi'il mudhari'nya. Baik ya, saya tidak baca lengkap syarah untuk ahkamul fi'li karena kita akan lihat lebih praktis ke kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah ya. Silakan dibuka Al-Amsilatut Tasrifiyah. Oh ya, tadi kita selesaikan sedikit, ternyata belum. Wal mudhari'u makana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'. Ini juga sudah pernah kita baca ya. Fi'il mudhari' itu yang bagian awalnya adalah salah satu dari huruf-huruf tambahan yang 4. Allati yajma'uha qauluk, yang dihimpun oleh ucapanmu. Kalau di sini beliau pakai ana itu. Ya, kalau memang kalau teks Arab itu ana itu. Kita saja orang Indonesia itu yang modifikasi. Jadi Anita. Tapi kalau orang Arab itu biasanya sebutnya ana itu. Ya, kita orang Indonesia saja yang modifikasi biar lebih mudah toh. Lebih mudah mengingat Anita daripada ana itu. Gitu ya. Anda mau kasih, ini kan anagram sebetulnya ya. Anda bisa, yang penting itu bisa alif, nun, ya, dan ta. Wa huwa marfu'un abada. Fi'il mudhari itu dimarfu selamanya. Selama ya hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazim, ya, sampai masuk kepadanya nasib atau jazim. Nah, apa itu nasib dan jazim nanti di paragraf berikutnya, tapi kita tidak bahas dulu ya. Jadi kita bahas sekarang kita Al-Amsilatut Tasrifiyah untuk lebih memahami konsep fi'il ya, dan sekaligus isim-isim juga akan kita bahas sedikit. Jadi kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah sebagaimana yang lalu kita bahas itu punya dua cara membaca ya. Ada yang namanya tasriful istilahi, itu dibaca dari kanan ke kiri ya, itu pembacaan yang sifatnya horizontal. Kemudian nanti ada bagian kedua ya, agak belakang itu namanya tasriful lughawi, itu dibaca dari atas ke bawah ya. Kita mulai dulu yang tasriful istilahi. Tasriful istilahi ini jenis perubahan kata dari kata dasar ya. Kata dasar umumnya dalam bahasa Arab, kata dasar itu ada 3 kata umumnya, mayoritas ya, dominan kata dalam bahasa Arab itu disusun atau asalnya itu terdiri atas 3 kata, 3 huruf. Ada sedikit nanti yang rubai, yang 4 sedikit ya, yang lebih sedikit lagi khumasi, tapi yang paling banyak, yang paling dominan itu yang kita sebut dengan sulasi. Makanya istilahnya di situ ya, al-babul awal minas sulasi al-mujarrad. Sulasi mujarrad. Mujarrad itu artinya saja, murni, tidak ada tambahan. Karena nanti di belakang ada namanya sulasi al-mazid, sulasi yang diberi tambahan. Nah, tapi kita fokus dulu sulasi yang tanpa tambahan, sulasi al-mujarrad, sulasi saja, sulasi semata. Dia terdiri dari 5 bab ya, ada 5 bab atau 5 pola. Kalau antum bingung dengan istilah bab, 5 pola. Sini beliau sampaikan al-bab awal ya, ada bab 5 bab. Nah, sebetulnya itu pola. Ada namanya pola fa'ala yaf'ulu, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa? Fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga apa? Fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ula yaf'ulu. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Fa'ila yaf'alu. Ya, itu ya. Jadi ada 5 itu. 5 tak? Ada lagi gak? Ini 4. Nah, faula, kemudian fa'ila, yaf'ilu. 6 ya?
Oh, sorry. Fa'ila. 6. Ya, ada lagi fa'ila yaf'ilu. Itu yang paling sedikit. Nah, kita mulai dari bab pertama dulu ya, fa'ala yaf'ulu. Ini pola. Karena ini pola, maka penting sekali untuk menghafalkannya. Ya. Di fa'ala yaf'ulu pola. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi kolom yang pertama fa'ala, kemudian di bawahnya itu ada nasara, madda, dan itu disebut fi'il madhi. Itu kasih tanda di atas ya, untuk bisa tulis pensil atau di atas biar tahu. Itu kolom fi'il madhi. Di sebelahnya yaf'ulu, yansuru, yamuddu, yasunu, yagzu, ya, ya'mulu, itu namanya kolom fi'il mudhari. Kolom kedua. Fi'il mudhari. Dan yang ketiga, ya, fa'lan, nasran, maddan, ya, dan seterusnya ke bawah, itu disebut masdar. Masdar. Kemudian yang sebelahnya itu juga masdar. Ya, tapi ditambah mim, namanya masdar mim. Masdar mim, kolom keempat. Kemudian setelahnya fahuwa itu tidak dihitung, itu hanya untuk tambahan saja ya. Kolom yang berikut itu adalah fa'il. Disebut isim fa'il. Isim fa'il, isim fa'il. Kemudian yang di sebelahnya wazakat itu tidak dihitung ya. Langsung di bawahnya, di sebelahnya maf'ul. Itu namanya isim maf'ul. Ya, kemudian setelahnya ada uf'ul. Itu namanya fi'il amr. Ya, fi'il amr. Jadi fi'il amr itu kolom ketujuh ya. Kemudian sebelahnya la taf'ul, ini fi'il nahi. Fi'il nahi ya, tapi sebetulnya hanya dikenal di ilmu sharaf istilah ya. Kalau di ilmu nahwu tidak ada, kan 3 saja fi'il itu. Sebetulnya fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari yang diberikan larangan, diberikan la yang artinya jangan. Tapi untuk memudahkan belajar sharaf yang kita sebut tuh fi'il nahi. Sebelahnya maf'alun, maf'alun yang ada tanda 2 itu sebetulnya ada 2 kolom di situ, tapi kebetulan sama. Itu namanya ismuz zaman wal makan. Isim yang menunjukkan waktu dan tempat. Yang terakhir mif'al itu alat, ismul alah, isim yang menunjukkan alat. Nah, itu nanti berguna ketika kita menerjemahkan, itu sesuai maknanya kolom itu. Nah, misalnya kita ambil contoh di situ ya, nasara di bawahnya. Oh iya, kata fa'ala yaf'ulu itu pola ya. Sebetulnya ada juga kata aslinya itu namanya fa'ala yaf'alu, tapi sebagai pola. Jadi fi'il madhi itu diartikan perbuatan masa lampau. Jadi kalau kita pakai kata nasara misalnya menolong, artinya telah menolong. Jadi fa'ala telah berbuat, telah melakukan. Nasara telah menolong. Kalau yaf'ulu atau yansuru telah sedang ya, sedang atau akan. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa bermakna sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi bisa kita terjemahkan dengan sedang menolong atau akan. Itu yansuru. Kemudian masdarnya fa'lan nasran itu diartikan dengan apa? Diartikan sebagai kata bendanya. Kata bendanya. Jadi kalau nasara itu kata bendanya atau jirannya itu artinya pertolongan. Pertolongan. Kalau fa'lan itu perbuatan. Ya, perbuatan. Perbuatannya itu apa? Ya, pertolongan. Ya. Kemudian di sebelahnya sama, masdar mim dan masdar itu artinya sama. Sama-sama pertolongan. Tidak ada bedanya, sama. Bedanya satu dikasih mim. Makanya disebut masdar mim. Tidak ada artinya secara makna sama. Dalam penggunaan. Ya, dalam penggunaan itu bisa dipertukarkan. Bisa digunakan bisa masdar biasa, bisa masdar mim. Kemudian yang sebelahnya fa'il, nah itu sesuai namanya disebut isim fa'il, artinya pelaku. Di fa'il itu orang yang berbuat, orang yang melakukan. Subjek. Jadi kalau kita berkata nasir berarti orang yang menolong. Alim. Ya, orang yang menolong. Bisa dimaknai penolong. Penolong bisa. Secara penerjemahan ya, secara penerjemahan bisa.
Ini mirip kalau kayak bahasa Inggris apa, help tuh, help. Kalau bentuk lampu help. Kalau sekarang helping. Kalau akan datang will help. Masdarnya apa? Help. Pertolongan, kata bendanya tuh. Kemudian yang menolongnya helper, penolong, tuh. Yang menolong. Nah, sama itu ya. Kemudian di sebelahnya maf'ul itu isim maf'ul atau objek yang dikenai perbuatan. Jadi kalau mansur yang ditolong, yang dikenai perbuatan menolong, ya yang ditolong. Ya. Kemudian apalagi? Fi'il amar itu perintah. Jadi kalau berkata uf'ul, lakukanlah, kerjakanlah. Unsur berarti tolonglah. Ya. Kemudian sebelahnya, kalau sebelah larangan, jangan. Ya, la taf'ul, jangan melakukan. La tansur, jangan menolong, jangan tolong. Kemudian maf'alun atau mansarun itu waktu dan tempat. Jadi mansor itu artinya dua, bisa waktu menolong, bisa juga tempat menolong. Nah, kemudian yang terakhir minsor itu alat yang dipakai, tools yang dipakai untuk menolong. Alat penolong, ya, tools. Gitu ya. Ya, itu konsep dasar. Dan ini pola. Antum perhatikan di sebelah paling kanan itu ada keterangan-keterangan ringkas. Yang paling atas itu namanya sahih. Anda perhatikan sahih. Nah, konsep sahih di sini itu artinya tidak ada huruf ilat satupun pada kata dasarnya. Jadi pada kata pada huruf yang menyusunnya kan terdiri dari 3 kata toh. Disebut sulasi, itu kan artinya kata dasarnya terdiri atas 3 huruf. Nah, sahih itu artinya tidak ada satupun di antara 3 huruf ini yang merupakan huruf ilat. Apa kemarin huruf ilat itu? Masih ingat kemarin huruf ilat? Ya, alif, waw, ya. Gitu ya. Nanti tambahan sedikit dalam shorof itu huruf hamzah pun juga bisa mengeluarkan dari bentuk sahih. Huruf hamzah. Makanya nanti ada di bawah namanya mahmuz. Ya. Sebetulnya tetap sahih juga, tapi ada sedikit perubahan. Yang disebut huruf ilat itu tetap 3 ya. Alif, waw, ya. Hanya saja hamzah itu ternyata juga ada pengaruhnya. Nah, selama huruf penyusun yang 3 itu tidak terdiri dari salah satu atau lebih dari huruf-huruf ini, maka dia disebut sahih. Tidak ada tambahan. Sahih. Jadi kalau seperti tadi fa'ala, tidak ada ini kan? Ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya, tidak ada hamzah. Demikian pula nasara. Toh? Tidak ada salah satu dari huruf ini. Maka dia disebut sahih. Itu kolom baris pertama. Pola di atas namanya pola sahih, di bawahnya itu contoh kata yang sahih. Nah, apa di situ? Nasara. Nasara sahih. Tidak ada satupun huruf ilat di antara 3 huruf penyusunnya. 3 huruf penyusun itu tadi apa? Huruf nun, sod, ro. Ini kan? Tidak ada huruf ini kan? Tidak ada. Maka disebut sahih. Nah, karena dia sahih, maka dia mengikuti pola itu persis. Dia mengikuti pola itu persis. Kecuali nanti masdar. Masdar itu nanti ada ketentuan khusus ya. Masdar itu sebetulnya dia simai istilahnya. Simai itu tidak melulu polanya persis begitu. Tapi sebagai acuan awal bolehlah. Kita hafalkan dulu pola fa'lan. Meskipun nanti juga tidak sama persis ya. Bisa saja masdar itu berbeda. Karena masdar itu ketentuan asalnya simai. Dia didasarkan pada pendengaran. Apa yang diucapkan oleh orang Arab itulah yang jadi patokan, bukan pola. Berpola juga sebetulnya, tapi polanya banyak. Nah, ikhwahillah rahimakumullah. Nah, pola ini penting sekali untuk menghafal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun zaka fa'ulun af'ula taf'ul maf'alun maf'alun maf'al. Penting sekali karena nanti akan bisa diterapkan pada jenis kata lain yang sepola. Kata lain yang sepola. Seperti misalnya nasara ini.
Kalau Anda sudah hafal pola fa'ala sampai tadi maf'alun maf'ulun mif'alun, maka nasara Anda bisa ubah sesuai itu. Nasara kan fi'il madhi. Anda mau ubah jadi fi'il mudhari, tinggal ingat yaf'ulu yansuru. Nah, nasran ya dari fa'lan, kemudian mansoran dari maf'alan. Kalau fa'il nasir, sama itu kan? Fa'ilun nasirun, maf'ulun mansurun, uf'ul unsur. Latang Gitu ya. bisa menentukan. Nah, demikian pula kalau Anda ketemu kata lain yang juga sahih dan sepola. Nah, misal saya kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh misalnya kata dakhala. Dakhala apa tadi artinya? Masuk. Nah, tinggal Anda ubah. Dakhala yadkhulu. Dakhlan wa madkhalan. Fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Cuman untuk masdar saya bilang tadi kan dia simai. Simai itu nanti antum lihat di kamus. Kalau kata dakhala itu masdarnya yang lebih dipakai itu adalah dukhul, dukhulan. Ya. Sama itu dengan kata sajada yasjudu. Masdar itu simai Ustaz. Ya, simai istilahnya. Sajada kan juga gitu. Sajada yasjudu kalau ikut pola kan sajadan. Tapi kalau di kamus itu sujudan. Ada dua, wasajadah. Dia sujudan dan sajadah. Jadi masdar itu bisa lebih dari satu ya. Nah, dari mana kita tahu masdar yang lebih persis? Lihat di kamus. Nah, biasanya di kamus itu ya. Saya ambil contoh ya, Al-Munawwir misalnya. Kita ambil acaklah sebuah kata kerja tadi, misalnya di sini kata kerja yang populer lah ya. Kita cari misalnya Sarama. saya carikan yang fa'ala yaf'ulu saja. Misalnya tadi itu sajadah tadi ya, misalnya sajadah. Nah, silakan. Antum bisa buka sajadah di situ, sajadah. Nah, carinya kamus itu berdasarkan kata dasarnya, ya. Jadi kalau antum lihat pola-pola itu, kata dasar itu hanya 3 huruf. Jadi kalau baca fa'ilun, ini hurufnya 4, berarti ada satu yang bukan kata dasar. Ada satu yang bukan huruf asli. Nah, yaitu huruf alifnya. Nah, dari mana kita tahu? Karena kan polanya. Kembalikan ke pola masdarnya atau kembalikan ke pola fi'il madhi. Fi'il madhi itulah yang menunjukkan bentuk asli. Huruf penyusun aslinya. Jadi kalau kita tadi cari, ada ketemu kata masjid. Masjid itu juga simai ya. Seharusnya kalau pakai ketentuan ini, kita pakainya masjid. Masjid tempat sujud. Tapi yang populer itu masjid. Masdar. Bukan masdar, dia isim zaman. Isim makan. Isim makan. Itu kemudian populer masjid, bukan masjid, masjid. Jalasa. Ya. Kalau jalasa lain itu nanti pola kedua. Kedua. Fa'ala yaf'ilu dia. Apa? Kafaro ya, kafaro yakfuru. Dia polanya fi'il madhi, bukan kafron. Simainya kufron. Kan dia simai dah. Tapi kalau antum mau ikut pola ini bisa juga kafron. Nah, tapi kafron itu biasanya disebut oleh orang yang baru belajar toh. Karena kan dia ikuti pola toh. Enggak apa-apa, masih dimaklumi. Tapi aslinya Anda harus lihat kamus masdar itu. Jadi ternyata setelah lihat di kamus itu ya misalnya kita ambil kafaro ya. Kafaro yakfuru. Jadi saya makfuran saja. Apanya? Yang masdar mimnya. Makfaron. Makfuran saja. Ya toh. Coba lihat di situ. Jadi maksudnya kan kayak tadi. Kenapa? Makfaron. Kan dari kata maf'alan. Misalnya tadi kafaro ya, ketemu fa, ketemu ro. Nah, ini dia kafaro.
Kafara yakfuru kufran wa kufuran wa kufran. 3 masdarnya. Jadi bisa kufran, bisa kufuran, bisa kufranan. Masdarnya ada 3. Begitu ya. Nah, itu bisa lihat di kamusnya kayak begini. Jadi biasanya mereka itu, nah ini perhatikan ya. Jadi di kamus itu tulisannya begini. Dia akan tulis gini. Kafara. Kemudian yang lengkap barisnya itu adalah fil madhi. Itu yang lengkap barisnya. Kemudian setelah itu dikasih garis gini, dikasih hanya 1 harokat. Nah, begini. Itu artinya harokat yang mana? Harokatnya fa. Harokat huruf tengah saja yang dikasih. Karena kalau fi'il mudhari pasti kaf itu sukun. Ya, dan ro-nya ya tergantung i'rab toh. Maka yang dikasih harokatnya itu huruf tengahnya, huruf kedua. Jadi kalau baca seperti ini namanya kafara yakfuru. Nah, nanti kalau lihat dakhala, mestinya tulisannya begini, dakhala. Nah, kalau daraba, nah gini. Kalau di kamus ya. Kebetulan di sini kan contohnya kafara yakfuru. Nah, itu masdarnya ada banyak itu, 3 kan? Ada kufron, ada kufuron. Apalagi satu? Kufronan. Itu ya. Karena masdar itu simai. Tapi untuk awal-awal bolehlah pakai pola itu ya. Nah, sekarang Anda berlatih contoh-contoh yang lain ini. Nah, seperti tadi dakhala. Dakhala yadkhulu. Dakhlan kalau masih belajar toh. Nanti lihat di kamus. Ternyata dukhul. Ya, sama dengan ini. Kufuran, dukhulan. Kemudian apa lagi? Madkhalan. Madkhalan masdar ya. Kayaknya ada doa itu dalam surah apa itu ya? Al-Isra kali ya. Aku Rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin. Itu isim zaman. Isim makan. Tapi dia simai, dia pakai dhammah. Harusnya madkhal. Ya. Al-madkhal itu biasanya di kitab-kitab pengantar. Biasanya kalau baca Al-madkhal ila mazhab Ahmad. Pengantar, maksudnya pendahuluan, pengantar masuk, tempat masuk. Biasa diartikan pengantar tentang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya kitab-kitab madkhal. Nah, pelakunya disebut dakhil, yang masuk dakhil. Dulu ada dari Bani Umayyah itu namanya Abdurrahman yang masuk ke menaklukkan Andalusia. Nah, makanya disebut Abdurrahman Ad-Dakhili, yang masuk, yang memasuki. Gelar dakhili. Ya. Kemudian objeknya madkhul, perintah masuk udkhul. Kalau itu kan kalau 1 orang. Nanti di tasrif lugawi kita akan lihat kalau pelakunya banyak. Nah, banyak itu udkhulu ya. Makanya di ayat itu ya, Kalau perempuan yang masuk. ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kalian. Banyak. Udkhulu. Cuman harus dipahami ya, pola ini fi'il amarnya itu hati-hati dia wasal ya. Wasal. Fi'il amar yang tadi saya lupa sampaikan. Fi'il amar untuk pola fa'ala yaf'ulu ini yang wasal. Jadi misalnya kata unsur. Gini kan? Unsur, udkhul, usjud. Ya, usjud. Nah, itu semuanya dia wasal ya, hamzahnya. Jadi ada tanda begini. Wasal ini kan artinya apa? Kalau dia letaknya di awal, ada harokatnya. Ada harokatnya. Kalau dia bukan di awal, ada yang mendahuluinya, meskipun hanya 1 huruf. Misalnya ada waw di sini. Ya, ada waw saja, 1 huruf saja. Maka dia akan tidak berharokat. Langsung ke huruf
Ya, sin, nun atau dal. Ya. Jadi wadkhul, wansur. Wansurna 'alal qaumil kafir. Bukan wa unsur, wansur. Nah, ini namanya wasol. Hamzah wasol. Apa bacaan hamzah wasol kalau dia di awal? Apa bacaannya? Harokatnya apa? Tergantung. Tergantung polanya. Kalau dia bab 1 fa'ala yaf'ulu dibaca dhammah. Kalau dia bab 2 nanti fa'ala yaf'ilu dibaca kasrah. Gitu. Makanya di bawah itu idrib. Kalau ada waw, wadrib. Bukan udrib, tapi idrib. Biasanya kalau belajar tajwid itu diajari ya. Kalau setelah sukun itu ada kasroh, wadrib, berarti harokatnya yang wasal itu kasroh juga. Idrib. Kalau dia domah seperti ini, wasjud, jud. Setelah sukun kan domah, berarti yang harokat wasolnya seandainya dibaca di awal juga domah. Itu cara sederhana, salah satu cara sederhana. Ya. Nanti juga ada yang fathah. Kalau fathah wasolnya gimana? Kalau di sini fathah ya, maka di sini di barisnya kasroh. Tapi sebetulnya ketentuan asal itu bisa kita lihat berdasarkan pola sorofnya. Kalau dia bab 1 fa'ala yaf'ulu, maka wasal ini harokatnya dhammah. Kalau berdiri di awal. Wa idz qala rabbuka lil malaikatis judu. Tah? Tisjudu kan? Lil malaikatis judu li Adam. Misalnya kita karena wakaf, tah? Nafas pendek. Wa idz qala rabbuka lil malaikatis judu li Adam. Nah, gitu kan? Kalau nafas pendek berhenti, kita ulang misalnya dari kata usjudnya. Nah, boleh ya. Usjudu gitu bacanya. Kan dhamma usjudu li Adam. Gitu. Tapi kalau ada huruf sebelum ada kata atau ada satu huruf saja sebelumnya, maka tidak lagi dibaca dengan dhamma. Wasol dia langsung. Ya, jadi semua fi'il amar dalam bab 1 ya, itu wasal. Jadi ketemu nanti unsur wansur. Makanya berdoa itu wansurna 'alal qaumil kafirin, bukan wa unsurna tapi wansurna. Ya. Demikian pula misalnya saya kasih lagi contoh yang lain, katabah. Yang populer lah ya, katabah. Kataba yaktubu, masdarnya apa? Anda sebut katban masih boleh. Nah, nanti lihat di kamus kitaban, gitu kan? Masdar mimnya maktab, wa maktaban, wa huwa katib. Pelakunya penulisnya disebut katib. Zaka maktubun. Tub la taktub maktabun, miktab. Jadi maktab itu bisa berarti waktu menulis atau tempat menulis. Makanya meja itu disebut maktab. Karena meja itu lazimnya tempat kita menulis. Bukan tempat duduk meja itu ya. Ya. Jadi maktab itu tempat menulis. Tapi bisa juga kemudian berarti tempat menyimpan kitab. Tapi untuk membedakan tempat menyimpan kitab itu biasanya dikasih tak marbuta di belakang. Maktabah. Artinya kita sebut perpustakaan. Maktabah. Sebetulnya dari kata-kata apa semua. Ya. Maka kalau kita tahu satu kata dan kita tahu polanya, itu kita bisa mengembangkannya menjadi berbagai makna. Sama bentuk dia makna apa? Pakai katib bisa. Organisasi ormas Islam itu kan ada istilah katib. Sekretaris. Penulis. Penulis wahyu, katib. Ada itu. Katibul wah, penulis wahyu.
Gitu ya. Kitab masdarnya. Makanya kalau ada kitab, itu masdar. Gitu ya. Misalnya lagi apa? Syakara. Bersyukur. Syakara yashkuru. Masdarnya apa? Syukron. Ya, sama dengan kufron tadi. Itu ya kalau sebut syakaran masih inilah ya. Oke lah, masih belajar. Oke, masih ditoleransi. Nah, lihat kamus. Syukron atau syukuron. Ya, Anda syukuran tuh kan? Ya. Dalam surah Al-Insan itu kan ada kan? La nuridu minkum jazaa'aw wala syukuran. Itu masdar dari kata syakara yashkuru. Sama dengan sujudan tadi. Sama dengan qa'ada yaq'udu qu'udan. Dakhala yadkhulu dukhulan. Tapi untuk menghafal dakhlan. Oke lah. Sekali lagi masdar, lihat kamus ya. Pelakunya disebut syakir. Syakir, orang yang bersyukur. Makanya ada ayat innallaha syakir wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu syakiran alima. Yang objeknya masykur. Dalam surah Al-Insan itu juga ada wa kana sa'yukum masykura. Bersyukur usykur. La tashkur. Begitu seterusnya. Jadi kalau Anda tahu katanya, Anda tahu polanya, maka Anda bisa mengubahnya sesuai dengan makna yang sesuai. Atau kalau Anda ketemu kata itu di dalam teks bacaan, Anda bisa tahu maknanya apa dengan mengetahui kata dasar. Katib pun kita tahu, tanpa perlu lagi melihat kamus katib itu apa. Bahkan bisa jadi di kamus tidak tercantum katib, bisa jadi. Tapi kita bisa menerjemahkannya dengan melihat kata dasarnya dan masuk ke pola mana. Oh, dia kata dasarnya kata ba yang artinya menulis. Katib itu masuk pola isim fa'il. Berarti pelaku yang menulis. Nah, begitu. Di kamus bisa jadi tidak ada. Karena kalau mau ditulis semua ini, bayangkan satu kata itu berapa belasan arti saja. Ya. Kecuali mungkin yang sangat populer atau membentuk arti tersendiri, ya bisa saja ditulis. Ya, demikian pula misalnya apa lagi ya? Qatala. Qatala apa? Qatala. Membunuh. Qatala yaqtulu. Qatlan bisa. Qitalan bisa. Ada? Wa maqtalan masdarnya. Ya, fahuwa qatil. Objeknya maktul. Dah? Makanya ada hadis Nabi itu, kalau dua orang muslim bertemu dengan senjata terhunus mereka, izal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Ya. Al qatil yang membunuh, wal maqtul dan yang dibunuh finnar. Ya, di neraka. Jadi dari situ kita tahu arti. Jangan nggak usah cari lagi di kamus. Maktul itu apa? Qatil nggak usah. Yang penting tahu kata dasarnya. Nah, dari kata qatala, qatil itu isim fa'il, berarti pelaku pembunuhan. Maktul objek pembunuhan, yang membunuh dan yang dibunuh. Nah, gitu. Ya. Begitu ya. Di sini pentingnya kita pelajari pola ini ya, pola-pola. Misalnya lagi satu lagi ya, misalnya lagi ya, contoh lain abada. Ini juga banyak dalam Quran. Abada. Hah? Abada ya'budu. Masdarnya apa? Masdarnya abdan. Boleh, abdan boleh, ada kan? Abdan. Bisa juga ibadah. Ibadatan. Bisa juga ubudan atau ubudian, budiyah. Masdarnya ada banyak. Ya. Dari mana tahunya? Lihat kamus. Ya. Ma'bad itu masdar mimnya. Pelakunya disebut abid. Abid. Ya. Objeknya ma'bud. Nah, makanya ketika menjelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah, salah satu maknanya adalah la ma'budah. Salah satu maknanya adalah tidak ada yang ma'bud, tidak ada yang diibadahi.
atau tidak ada yang disembah. Abada itu bisa berarti apa? Menyembah, beribadah, atau menghambakan diri. Kata abdun itu kan juga artinya hamba, tuh? Dalam bahasa Arab, abdun. Ya, perintahnya apa? Ubud. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ladzi khalaq. Gitu. Ya, ubud. Wasol juga. Kenapa? Ya, wasol. Pokoknya semua fi'il amar di bab 1 hamzah wasol semua. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Karena nafas pendek. Ulangnya dari mana? Ubud. Bacanya jangan lagi a'bud. Ya ayyuhan, ya, bacanya itu ubud. Ubudu rabbakum. Hakam maksudnya. Kalau syahadat Masuk hakama yahkumu. syahadat Nanti polanya fa'ila itu. Fa'ila yaf'al, syahida yashhad. Jadi harus tahu dia masuk pola. Nah, dari mana kita tahu kata ini masuk pola mana? Dari kamus. Tadi yang ada garis-garis begini. Mahkamah. Maksudnya dari perubahan ya tadi. Apanya? Dari kamus nanti perubahan. Pak kamus kan kasih ini. Dia nanti masuk bab mana? Kalau punya hak. Pakap bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6. Tantangannya di situ. Untuk mengenali dia masuk bab mana. Kayak sebagai kamu. Tadi. Lihat mudhari'nya ini. Sama madinya juga kan. Madi ini kan juga pengaruhnya kan, misalnya ada yang fa-nya kasroh, ada yang dhammah, gitu kan. Kemudian yang kedua apa? Maddah. Maddah itu istilahnya mudha'af. Mudha'af itu hurufnya ada yang berganda. Jadi sebetulnya dalnya itu ada 2. Nah, oke. Jadi pola itu sebetulnya aslinya itu adalah madada. Tapi orang Arab kalau 2 huruf yang mirip begini digabung sama mereka, biar mudah ini digabung, dihapus salah satunya gini. Jadi madda ya muddu maddan. Makanya bentuknya agak sedikit berbeda. Ya. Aslinya itu kan madada yamdudu. Kalau mau penjelasan detailnya kenapa dia berubah jadi itu kitab yang tadi disampaikan itu Qawaidul I'lal. Nah, itu pembahasannya di situ. Kenapa dia berubah-berubah? Intinya itu orang Arab itu sulit. Dia mudahkan dengan cara digabung, diberikan tasydid. Madda ya muddu maddan wa mamadan fahuwa madun. Aslinya itu madidun. Madidun aslinya. Jadi madun. Itu perlu dihafal itu baris per baris. Kenapa? Karena pasti ada bedanya. Ya, kalau di atas kan fa'ilun nasirun. Nah, ini madun. Ya. Perintahnya muddah. Kalau yang atas uf'ul unsur, dia jadi muddah. Nah, itu ada ceritanya itu. Mengapa aslinya umdud, kenapa bisa jadi muddah? Ada ceritanya. Nah, itu di Qawaidul I'lal. Panjang itu. Ceritanya panjang. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh singkat ya. Singkat ini. Misalnya uf'ul itu kan aslinya umdud, tuh. Kan gini aslinya. Kan mereka tadi sudah menggabungkan dal, toh. Dal ini kan sudah digabung, toh. Kan gini dia. Gini. Tadi digabung 2 kasih sukun. Nah, kalau ini juga sesuai harokat awalnya sukun, tidak bisa dibaca. Tah? Nggak bisa kan? Nggak bisa dibaca kan? Nah, karena tidak bisa dibaca, ditukarlah ini hurufnya. Ditukarlah huruf ini ya. Nah, di sini dia jadi dhammah. Nah, di sini jadi sukun. Nah, sukun awal nggak bisa dibaca. Nah, hapus. Nah, itu cerita singkat. Aslinya panjang. Nah, itu kalau berminat itu namanya nanti ada analisis teoretis namanya ya, ilmu bahasa yang
membedah detail. Tapi kita kan ini kepentingan praktis. Habis waktu kita kalau mau dibahas satu-satu yang gitu. Bisa diteliti dulu. Ada, makanya ada ahli bahasa memang. Dia pakarnya di bidang pembentukan kata. Ada ilmunya sendiri, ilmu sorof yang detail. Tapi kan kita kepentingan praktis loh, jadi ringkasnya beginilah. Kalau mau mendalami. Nah, paling gampang, antum paling gampang mudah hafalkan aja. Paling gampang itu. Jurusan sejarah bahasa Arab. Nah, nanti itu Anda bisa ikuti polanya. Misalnya ada kata lain yang sejenis. Ya, misalnya ya, yang paling gampang itu misalnya zonna. Zonni. Silakan ada teruskan. Zonna, yazunnu, zonnan, wa mazannan, wa huwa zannun, wa dzaka maznunun. Zunna, la tazunna, mazannun, mazannun, bizann. Begitu. Baru 3 bahas ini sudah. Ya, misalnya lagi. Dikasih lagi. Jarra. Jarra itu apa? Berarti jarara juga sih. Menjulurkan. Kalau dalam bahasa Arab jarra menjar. Menjar itu kan sebetulnya menurunkan di bawah. Nah, biasanya jarra ini kita temukan dalam hadis-hadis isbal itu. Ya, menjarra saubah. Siapa menjarra, mengulurkan pakaiannya. Ya. Biasanya ada di jarra yajurru dalam pembahasan isbal ada. Sama itu jarra yajurru jarran wa majarran fahuwa jarrun wa zaka majrurun. Makanya majrur. Majrur yang dijer. Jurra la tajurra. Majarrun majarrun. Ya, begitu seterusnya ya. Kalau di dalam surah Al-Maun itu ada 2 yang sepola dengan ini. Jadi kata da'a yad'u. Wala apa? Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u. Nah, itu dari kata ini. Da'a yad'u da'an. Gitu ya. Wa mada'an fa huwa da'un. Wa zaka mad'uun. Makanya harus dihafal polanya ya, biar antum bisa masukkan. Fi'il amarnya doa, la doa dan seterusnya. Juga ada kata berikutnya itu khadda yakhuddu, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Khadda. Khaddan. La yakhuddu, ya bukan kha, ha. La yakhuddu. Wa ma khaddan. Ya, pakai ha bukan kha ya. Ha. Hadda yahuddu haddan wa mahadan fahuwa haddun. Gitu ya. Haddun, ada panjangnya. Sama dengan syaqqa. Syaqqa itu yang banyak dalam Al-Qur'an juga. Syaqqa ya syukku. Syakkan. Wa masyaqqat fahuwa syaqqun. Syaqqa itu kan berat toh? Atau menyelisihi juga bisa. Syak, ada syak. Zaka mashkukun. Ya. Itu pentingnya menghafal pola itu karena nanti akan Anda ketemu itu banyak sekali pola yang kata yang sejenis. Ya. Saya kasih satu lagi terakhir. Marra. Bertemu. Melewati. Hah? Melewati. Marra yamurru marran wa mamarran fa huwa marrun wa dzaka mamrur. Wa dzaka Mamrur. mamrun. Mamrurun. Murra. La tamurra. Mamrun la tamurra. Oke, ya, paham ya? Latihan terus. Paham lah, makanya dihafal. Pola berikutnya sonah. Oh ya, saya tadi lupa artinya. Madda itu artinya memanjangkan, panjang atau memanjangkan. Kalau dia diartikan sebagai kata kerja yang tidak butuh objek, intransitif, kita artinya panjang. Kalau butuh objek, memanjangkan. Kalau apalagi
sona. Ini sona artinya menjaga. Menjaga. Sona yasunu. Nah, itu juga aslinya sawana. Sawana aslinya. 3 huruf sawana. Nah, ini ada ilatnya ini. Makanya di situ disebut ajwaf wawi. Ajwaf itu artinya huruf ilatnya di tengah. Huruf ilatnya ada di tengah, huruf kedua. Itu namanya ajwaf. Istilah ajwaf itu artinya huruf ilatnya di tengah. Karena nanti beda lagi kalau huruf ilatnya di awal. Itu namanya misal kalau huruf ilat di awal. Kalau dia di tengah ajwaf. Kalau di akhir namanya nakis. Kalau terakhir. Makanya itu ada istilah itu di samping sini. Ada misal, ada nakis. Kalau ajwaf itu di tengah. Wawunya ini ilat. Nah, karena ilat orang Arab susah. Sudah, paling gampang itu begini. Diganti alif. Karena kenapa diganti alif? Karena sesuai dengan fathah. Ya, sesuai. Orang Arab susah bilang. Sawana berat bagi orang Arab. Berat standar mereka, Anda bisa protes. Dia punya bahasa. Ya, jadi diubah jadi sawana, ringkas cerita jadi sawana. Sama dengan yasunu, itu aslinya yasunu, berat diubah jadi yasunu. Bukan sauna. Gitu kan? Sawana yasunu saunan. Lain lagi. Saunan itu masdarnya. Atau ada juga bentuk masdar yang lain sianah. Kalau lihat di kamus, sianah. Wa masanan fahuwa sainun wa zaka masunun. Sun la tasun. Terus masanun miswan. Ya, gitu ya. Miswan. Sona yasunu ya. Nah, ini pola sona yasunu juga banyak. Banyak sekali kata ini sona yasunu ini. Saya ambilkan contoh misalnya yang populer. Qala. Coba. Qala yaqulu qaulan. Qaul. Wa maqalan ini yang jadi bahasa Indonesia makalah. Makalah itu makalah. Kita ngomongnya makalah itu aslinya qaf. Makalah. Fahuwa qailun. Yang berbicara qailun. Pelakunya disebut objeknya maqul. Perintahnya kul. Sun. Perhatikan, sun. Jadi pada amarnya itu yang dipakai hanya huruf pertama dan terakhir. Huruf tengahnya hilang. Sama dengan ini. Aslinya kan qawalah, yaqulu. Hilang ini hurufnya. Kul langsung qaf dengan lam. Kalau fi'il amar tunggal. Kalau jamak nanti balik lagi dia. Qulu. Ya. Qulu amanna billah. Di surah Al-Baqarah itu kan ada qulu. Di surah Al-Imran itu ada qul. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Itu Al-Baqarah. Tapi kalau Al-Maidah qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Sama juga dengan kana. Kana yakun. Kun. Kalau banyak kunu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi. Ya, kama qala Isa bin Maryam dan seterusnya. Jadi kunu. Kalau tunggal kun. Kun. Nah, kun fayakun. Kun anta. Sun. Sebetulnya kun, tapi kan 2 sukun, tuh dihapus 1. Kun. Nah, pokoknya kalau berminat tertarik dengan mengapa berubah, nah itu baca ilatnya apa, baca di situ. Nah, tapi kalau mau praktis, nah hafalkan itu pola itu. Apa saja untuk mendalami? Dalami ya, nanti ambil jurusan pasca sarjana bahasa Arab. Nah, itu belajarnya ilat. Mengapa begini? Bahasa Arab untuk kuliah. Sampai gila di dalam. Mendalam.
Tadi sampai mana tadi? Ya, shona yasunu, qala yaqulu, kana yasunu. Termasuk juga puasa, shoma yasunu. Sauman. Masdarnya itu dua. Sauman, siyaman. Kalau saum itu ada di surah Maryam kan? Inni nazartu lirrahmani sauma. Saum yang dipakai. Kalau di surah Al-Baqarah siyam. Kutiba alaikumus siyam. Jadi masdarnya dua. Wa masa fahuwa shaimun. Ada hadis itu kan? Kalau antara kalian berpuasa ya, kemudian ada orang lain yang menantang dia wa insabahu ahadun, nah gimana? Katakan fal yaqul inni shaimun. Katakanlah aku berpuasa. Ya. Kalau perintah puasa sum. Sum kalau tunggal. Kalau banyak sumu. Makanya ada hadis sumu tusihhu. Atau sumu li ru'yatihi. Ya. Jadi sumu itu sama dengan kulu, sama dengan kunu, nah sama dengan sunu kalau itu. Ya. Apalagi mata, mati, mata yang mutu maut, nah itu kan. Wa mamatan, mamat itu kalau masdar mimnya kita biasanya pakai di doa mau tidur. Mamat kan. Bismikallahumma ahya. Bukan dalam ini iftitah. Sorry. Inna sholati wa nusuki wa mamati. Nah, itu mamat disandarkan, dinisbatkan kepada pembicara. Mamat. Itu mata ya mutu mautan wa matan fahuwa maitun. Nah, berat disebut mayitun. Ma'itun berat, mayitun. Kalau mayit Nggak punya bahasa lah. Ya, suka-sukanya mereka. jadi jarang lagi. Mayit. Karena ya jadi Di kamus jual. Kalau mati apa mut? Matilah. masa Inggris berarti Mut. Ada ungkapan toh? Mut. Ya, apa? Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau matilah sebagai syahid. Kalau di surah Ali Imran itu jamaknya dipakai. Qul mutu bi ghaizikum. Apa lagi? Tabah. Nah, tabah yatubu taubah. Masdarnya kalau di kamus. Kalau Anda pakai tauban boleh ya. Taubah. Wa mataban. Nah, taban itu ada masdar itu dipakai di surah Al-Furqan kan. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Pelakunya disebut taibun. Makanya kan ada at-taibin. Ya. Tub, bertobatlah. Kalau satu, wa tuba alaina innaka antat tawwab. Kan ada kan? Wa tuba alaina. Rabbana zalamna anfusana wa illam ya apa itu? Wa tuba alaina innaka. Ya ada ya. Wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Kalau kita perintah orang tubuh banyak, tak? Tubuh bertobatlah kalian. Ya. Apalagi koma. Nah, coba koma. Yaqumu kauman boleh. Tapi yang lebih populer tuh kiaman. Atau kiamatan. Kauman itu nanti artinya sendiri, berbeda sendiri. Kiaman. Ah, qaimun. Akum. Perintahnya kum. Kalau banyak kumu. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah. Kalau ini kum, surah Al-Mudaththir kum fa'anzir. Karena yang diperintah satu Nabi SAW. Berdirilah. Fa'anzir. Ya. Apa lagi?
Ada yaudu. Ada Apa? Ada yaudu itu apa? Kembali. Ada yaudu audan atau iyadah atau id. Id juga bisa. Audan, aidan. Id itu disebut sholat apa? Id itu id hari raya karena dia berulang kembali terus. Audah juga bisa. Audan, iwadah iyad, id. Jadi banyak masdarnya. Aid ya, yang kembali aid. Makanya biasanya kalau dijamakkan aidun atau aidin. Biasanya kita orang Indonesia ada ungkapan tuh minal aidin. Nah, itu dari kata ada. Pelakunya failnya aid. Kalau jamak muzakkar salimnya aiduna atau aidina. Karena dia dijar kan minal aidin. Wal faizin. Nah, faza yafuzu fauzan. Wa mafazan fahuwa faiz. Kalau zamannya faizun, faizin. Itu aja. Jadi kalau kita tahu polanya sebetulnya, tahu kata, tahu polanya, insya Allah banyak sekali kata yang bisa kita bentuk ya, sesuai dengan itu. Atau banyak kata yang bisa kita maknai. Karena kita tahu apa bentuk asalnya, huruf kata dasar apa dan apa polanya. Gitu ya. Pola berikutnya apa? Goza. Goza itu berperang. Goza yagzu gazwah. Ah, itu ada istilah gazwah. Gazwah Badar, gazwah Tabuk, gazwah. Nah, itu artinya perang. Goza yagzu. Ah, yang berperang gozin. Ya. Magzu. Ya. Ugzu, ya. La takzu. Tadi kita coba apa tadi? Goza ya. Nah, kita kasih contoh tala. Sama saja ya. Tala yatlu, membaca, tilawah. Tala yatlu. Apa? Ya, talwan maksudnya. Tilawah kalau di itu ya. Tala yatlu tilawatan. Ya. Lihatnya di kamus toh. Saya kira tak lantai. Pelakunya disebut apa? Talin. Gozin, talin. Kan ada istilah talil Quran. Para pembaca Al-Quran. Zaka? Matlun. Baik. Amarnya apa? Utlu. Ada kan di Al-Quran kan? Utlu ma uhiya ilaika mir rabbik. Watlu alaihim naba abnai Adam. Tunggal yang itu saja. Ya, utlu. Kalau zaman Tinggal kasih waw utlu. itu kurang semua. Apa lagi? Misalnya apa? Roja. Roja itu apa? Harapan. Berharap. Terjemahkan sesuai ini ya. Filmari berarti apa? Telah berharap. Yarju, dia sedang berharap. Harapan apa? Harapan Kalau di kamus itu roja. Roja atau roja juga boleh. Roja. Roja. Ya, rojati itu roja itu harapan. Masya Allah. Harap yang baik-baik. TV harapan. Roja ya. Harapan umat. Pelakunya disebut rojin. Marju. Urju lah ya. Rajin yang biar. Apa lagi ya? Syaka itu apa? Mengadu. Syakwa. Nah, itu masdarnya itu. Pengaduan syakwa. Syaka yashku syakwan. Syakwa. Masdarnya yang kita tahu. Itu ada kata itu. Syaka. Pelakunya Yes. Pelakunya syakin. Jangan tasydid ya. Kalau tasydid nanti masuk ke mudhaf yang di atas. Syakin. Ya, syakin, jangan terlalu panjang juga. Wazin. Syakin. Yang mengadu syakin.
Sakwan tuh. Syaki. Kan? Zaka maksyu. Masyku ya. Yang diadukan syakin, syaku, Syakin. syak, Wazaka maskun. Ya. uskun. Apa lagi? Ada pertanyaan? Di bawahnya lagi. Ada juga bala ya, bala. Bala Bala yang artinya belum. menguji. Bala ya belum. Bala ya belum. Balwan. Balwan. Balaan. Balwan juga boleh, ada itu. Kalau istilah fikih biasanya pakai balwan, ammatul balwa istilahnya. Tapi kalau yang biasa itu bala, balaan. Wa mablan Fahuwa balin. 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 Ya. Wazaka berarti yang Mabelun. yang mabelun. Yang mabelun. ubelun. Ublu. Ublu. Fi'il amar itu tidak boleh tanwin ya. Mabelun. Ublu. Mabelun. Oh, ublu. 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 Latab. Kalau jamaknya ublu. Apa nakis ini Ustaz? Kalau jamaknya Ustaz ublu. Apanya? Ya nakis semua tuh. Pola goza. Ya zamannya ublu. Kalau pelakunya jamak ublu. Baik ya. Terakhir satu lagi yaitu amala ya'mulu. Amala yang amala. Ya. Amalah. Amilu. Amalah itu apa? Artinya berangan-angan. Itu ain itu amalah. Beramal. Kalau ini amalah hamzah itu artinya berangan-angan. Ya, dulu ada istilah yang dipopulerkan Zainuddin MZ ya. Tulul amal. Panjang angan-angan, angan-angan, amal, berangan-angan. Amala ya'mulu amalan. Ini sebetulnya mirip dengan sahih karena kan dia sebetulnya sahih. Cuman ada apa namanya? Sedikit nanti perbedaan di fi'il amarnya. Amala. Jadi bukan bukan ukmul tapi umul. 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 Ustaz masih tunggal saja. Ya. Tunggal. Bahkan nanti ada juga yang hanya mul saja. Bisa juga ya, kayak misalnya ya kita pakai yang malah banyak itu tidak pakai u lagi, langsung Yang saja. amar itu. Ya, mul. Ini seperti akalah kan? Akala yakulu aklan wa makalan fahuwa akilun wa zaka makulun kul. Makan tak? Kul. Ada dia anak-anak kecil kita suruh hafal hadis kan? Ya bunayya apa? Kul biyaminik. Apa lagi? Makan dengan tangan kanan. Apa lagi? Wa kul mimma yalika. Makan yang ada di depanmu. Nah, itu kan? Nah, itu pakai kata kul. Kul ya pakai kaf bukan qaf. Kalau qaf itu ya tadi kul yang di qala itu. Kul. Jadi sebetulnya dia ukul, tapi kemudian lebih untuk pemakaian tuh biasanya dihilangkan langsung kul. Ukul berarti makan. Kul. Itu namanya ukul. Tapi lebih populer kul. Bentuk amarnya itu lebih populer tanpa hamzah. Gini. Ukul. Kalau tukul tukang makan. Sama dengan akhoza. Akhoza mengambil. Akhoda yakhudu. Akhadha ya'khudhu akhzan wa mahkhazan fa huwa akhiz. Zaka ma'khuzun. Khuz, ambil. Khuz min amwalihim. Kalau jamaknya khuzu. Khuzu zinatakum atau wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Satu lagi lah ya, terakhir apa? Amarah. Amara ya'muru amaran. Amron. Amran. Bisa juga amarah. Imarah. Nah, itu. Amirun. Amir. Yang memerintah itu amir. Yang diperintah wazaka. Makmur. Makmur. Nah, kalau merintah mur. Mur. Kalau jamak muru. Jadi bedanya dengan qala yaqulu tadi, dia tidak panjang di tengahnya. Jangan perintah. Bukan lagi muru tapi muru.
ada hadis tentang sholat itu kan. Muru auladakum bis sholah. Perintahkan anak-anak kalian sholat. Wahum abna'u sab'a, saat mereka usia 7 tahun. Nah, seterusnya ya. Nah, ikhwafillah, inilah pola pertama ya, bab pertama sulasi al-mujarrad. Hafal itu. Begitu antum hafal, itu tadi yang contoh-contoh yang kita sampaikan sekian puluh kata itu, antum sudah paham. Ya. Ada ketemu kata saum, sudah ngerti. Saum yasumu tahu. Ya. Ketemu baca zaro yazuru ziarah. Pelakunya zair. Ya. Yang dikunjungi mazur. Kalau perintah zur. Zur. Kalau banyak zuru. Nah, begitu kan? Jadi sudah dengan mengetahui pola itu sudah banyak sekali tadi kata itu. Belum lagi kalau antum buka kamus, lihat tadi yang contoh-contoh itu kan. Nah, perhatikan ada fi'il madhi, kemudian ada fi'il mudhari dikasih begini. Nah, berarti itu fa'al. Ini tadi zair, wal asli belum ada. Sadar. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, kita tutup dulu. Wallahu a'lam bishawab.